Shalom adik-adik, kita bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan, walaupun melalui via YouTube, teman-teman di tempat masing-masing, kiranya teman-teman dapat mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berharap teman-teman di rumah dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini panggilan beribadah kita terambil di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur orang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Mari kita memuji Tuhan. Saya mengajak kita untuk bernyanyi bersama-sama, kita nyanyikan pujian Allah sumber kuatku. Kita nyanyi pujian ini dengan sukacita ya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Selamanya. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Adik-adik juga boleh bertepuk tangan di rumah masing-masing ya. Kita katakan bahwa hanya Allah adalah sumber kuat kita. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Selamanya. Kita bersyukur bahwa hanya Allah adalah yang sumber kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk menjalani sepanjang hari ini Tuhan. Pada hari ini kami datang beribadah kepadamu, kami menyerahkan ibadah hari ini, kiranya Tuhan pimpin setiap kami, anak-anak-Mu yang akan beribadah kepada Tuhan. Siapkan seluruh hati kami untuk datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati juga untuk teman-teman kami yang beribadah di tempat masing-masing. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap kehidupan mereka. Kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang baik kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, bersyukur hari ini kita akan mendengarkan sekali lagi firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, mari kita berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami boleh dapat mengerti firman-Mu dan dapat melakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Nah, adik-adik, Lause ada 2 pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama, pernah nggak sih adik-adik merasa sangat disayang, entah sama mama, papa, atau orang-orang dekat adik-adik? Ya, tentu pasti pernah lah ya, masa nggak pernah gitu. Nah, lalu kira-kira adik-adik merasa disayangnya seperti apa? Apakah misalnya karena dipeluk, atau karena diberi hadiah, atau karena apa gitu? Kok adik-adik bisa merasa disayang oleh papa mama atau orang-orang terdekat? Nah, adik-adik ada 5 bahasa kasih ya. Bahasa kasih itu ada quality time, yaitu kita ada waktu bersama nih. Misalnya waktu kumpul keluarga atau kita dengan teman dekat gitu dan kita ngobrol-ngobrol panjang lebar. Yang kedua, kata-kata. Misalnya kita dipuji oleh guru gitu. Wah, bagus sekali ya sikap kamu atau nilai kamu dan lain-lain gitu. Yang ketiga, pemberian. Misalnya waktu adik-adik ulang tahun, dapat hadiah dari teman, dari mama papa, dari kakek nenek gitu. Yang keempat yaitu pelayanan. Misalnya waktu mama memasakkan, adik-adik memasakkan kesukaan atau diambilin sesuatu, misalnya adik-adik buru-buru nih, terus mama bantuin bawain apa gitu ya, misalnya ngambilin apa gitu. Nah, itu namanya pelayanan. Oke, kemudian yang keempat itu sentuhan. Sentuhan itu misalnya kalau adik-adik sedang mengalami kesedihan, entah nilainya jelek atau hal apapun. Misalnya dulu waktu masih kecil jatuh gitu, kemudian papa atau mama bergegas memeluk adik-adik gitu ya. Jadi kan merasa dilindungi, merasa dijagai, seperti itu. Nah, itu tadi kita belajar tentang disayang ya, dan bahasa kasih. Nah, adik-adik, pertanyaan yang kedua adalah, pernah nggak adik-adik mendapatkan belas kasihan? Jadi itu belas kasihan itu sebenarnya sesuatu yang kita itu harusnya nggak dapet, tapi kita bisa dapet gitu. Misalnya adalah ketika guru memberikan nilai bonus, kan itu nggak kewajiban guru memberikan nilai kan kepada adik-adik, tapi guru mau gitu kepada adik-adik ya, memberikan nilai bonus. Atau misalnya adik-adik berbuat kesalahan yang sangat besar gitu ya kepada papa atau mama, tetapi papa dan mama mengampuni, memaafkan adik-adik, bahkan mungkin memeluk gitu, nggak apa-apa ya, jangan diulangi lagi. Nah, itu adalah contoh namanya belas kasihan. Seharusnya kita tidak mendapatkan, tapi kita mendapat. Kita harusnya nggak dapat gitu, tapi mendapatkan belas kasihan itu. Nah, adik-adik, Lause mau perkenalkan tokoh ya, namanya Naomi. Naomi itu punya suami ya sebelumnya, dan dia punya anak laki-lakinya tuh 2. Kemudian 2 anak laki-lakinya tuh menikah gitu kan. Nah, ternyata kehidupan Ibu Naomi ini sangat menyedihkan sekali karena suaminya meninggal, kemudian 2 anak laki-lakinya juga meninggal. Jadi menantu-menantu perempuannya ini juga janda gitu kan. Nah, akhirnya 2 menantunya ini, Ibu Naomi mengatakan kepada mereka begitu ya, kepada 2 menantunya ini, nggak apa-apa, kalau mau pergi aja gitu, untuk melanjutkan kehidupan kalian gitu, karena kan kalian punya masa depan, mungkin bisa menikah lagi dan lain-lain. Tapi ada 1 menantunya yang tetap stay, tetap ikut Ibu Naomi ini, namanya Ruth. Jadi Ruth ini tetap mau ikut Ibu Naomi, padahal Ruth ini sebetulnya bukan dari orang Israel, dia dari bangsa Moab, tetapi dia mengatakan ya bangsamu juga bangsaku gitu, pokoknya Allahmu Allahku. Jadi dia mau mengikuti Naomi, Ibu Naomi yang adalah mertuanya. Nah, dan kehidupan Naomi ini karena mengalami banyak kehilangan, dia merasa hidupnya tuh sangat pahit gitu ya, hidupnya tuh sangat menderita gitu, karena dia mengalami kehilangan. Dan sekarang kan
dia harus berjuang kan untuk kehidupan perekonomiannya, keluarganya gitu. Nah sekarang memang ada Ruth, jadi mereka berdua yang sekarang masih hidup kan ya. Nah adik-adik, di zaman itu ada istilah namanya pernikahan Levirat. Jadi kalau misalnya ada seorang laki-laki, ya dia kemudian punya istri, kemudian laki-laki ini meninggal, maka untuk melanjutkan keturunannya dianggap sebagai orang Israel, maka janda tadi yang ditinggalkan itu harus menikah dari kerabat laki-laki yang sudah meninggal ini. Nah, jadi Ruth seharusnya menikah dengan kerabat dari suaminya yang sudah meninggal. Di kerabatnya siapa gitu. Nah, waktu itu kerabatnya ini kan diminta untuk menjadi penebus tapi tidak mau. Hingga akhirnya ada seorang namanya Boas. Boas nih mungkin bukan seharusnya dia gitu yang menikahi Ruth, tapi dia mau gitu. Nah, itu cara Tuhan yang baik kepada kehidupan Ruth dan Naomi ya. Dengan menikah, Ruth menikah dengan Boas, akhirnya Ruth juga mendapatkan penghidupan yang layak. Kemudian dia juga akhirnya bisa dianggap gitu ya untuk menjalani kehidupan Israel itu seperti apa. Seperti itu. Jadi dia namanya istilahnya waktu itu ditebus, atau kalau bahasa Ibrani itu goel gitu ya, yang itu adalah konsep penebusan gitu ya. Jadi harusnya yang menebus tuh kerabat yang lain gitu, tapi ini kerabatnya tuh tidak mau, sehingga akhirnya Boas tidak harusnya menebus Ruth, tapi akhirnya Boas ini mau untuk menikah dengan Ruth dan dia akan melindungi Ruth gitu. Nah, adik-adik, yang menarik adalah di dalam kitab Ruth ini konsep penebusan itu begitu kental yang menunjukkan belas kasihan Allah. Bagaimana Allah menunjukkan pemeliharaan kepeduliannya kepada kehidupan Naomi. Naomi yang awalnya sangat menderita, kehilangan suami, kehilangan kedua anaknya, harus hidup menderita ya secara ekonomi gitu. Tetapi Tuhan memelihara. Dengan pernikahan Ruth dan Boas ini akhirnya mereka bisa berkecukupan, mereka juga akhirnya bisa melanjutkan ya keturunan Israel. Sehingga nanti yang jadi anak dari Ruth ini tetap masuk dalam suku Israel. Dan bersyukur kepada Tuhan ya, Ruth dan Boas itu adalah nenek moyang Tuhan Yesus. Kalau adik-adik baca di dalam Alkitab kita gitu ya, setelah akhir dari kisah Ruth ini ya, kalau pasal 4 ayat 1 sampai 22 kan menceritakan Ruth menjadi istri Boas. Nah, kemudian ayat 18 sampai 22 itu diceritakan begini adik-adik. Salmon memperanakkan Boas, Boas memperanakkan Obed, Obed memperanakkan Isai, dan Isai memperanakkan Daud. Dan kita tahu Daud ini pada akhirnya juga menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Jadi kita melihat bahwa pada waktu itu Ruth ditebus gitu ya, ditebus oleh Boas. Dan konsep itu mulai berkembang, pengertian itu mulai berkembang bahwa keturunan dari Ruth atau Boas itu yang menebus orang-orang yang mau percaya kepada Kristus. Jadi adik-adik, kita melihat bahwa kisah penebusan Boas kepada Ruth itu menunjukkan belas kasihan Allah. Kehidupan Naomi yang begitu menderita, kehilangan banyak hal. Akhirnya Tuhan pelihara. Bahkan Ruth pun ditebus oleh Boas. Ya, ini adalah bukti bahwa Allah berbelas kasihan kepada Ruth dan Naomi. Tidak hanya itu saja, Allah juga berbelas kasihan kepada kita, orang berdosa. Karena melalui keturunan dari Ruth ini, Yesus Kristus hadir untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Sehingga kita bisa disebut
anak-anak Allah, sehingga kita bisa menjadi orang yang percaya Kristus, yang hidup mengikuti apa yang Kristus kehendaki. Bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah, adik-adik, Lausa ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ceritakanlah pengalaman-pengalaman kamu merasa dikasihi Tuhan Yesus. Yang kedua, ceritakanlah pengalaman di mana kamu sayang atau berbelas kasihan kepada orang lain ataupun orang dekat. Ayat hafalan hari ini diambil dari Rut 4 ayat 14b. Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Sekali lagi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Adik-adik, kita bersyukur diingatkan kembali bahwa Tuhan berbelas kasihan kepada kita orang berdosa. Tuhan juga peduli terhadap hidup kita. Mari kita menutup firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih melalui kisah Naomi dan Rut kami diingatkan betapa Engkau peduli kepada mereka. Bahkan tidak hanya mereka saja, kepada setiap kami yang mendapatkan belas kasihan Allah telah menebus kami, menyelamatkan kami. Kiranya kami juga belajar terus merasa dikasihi oleh Tuhan, merasakan kasih Tuhan, dan bagaimana kami juga belajar berbelas kasihan kepada orang lain. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita bersyukur hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya, terus nanti scan barcode-nya di layar masing-masing. Kalau misalnya ada kesulitan, adik-adik bisa meminta bantuan dari orang tuanya ya. Kita siapkan persembahan kita nyanyikan pujian, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Bapa, ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita patut bersyukur kepada Allah untuk segala kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Sudah sepatutnya kita sebagai anak Tuhan berikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan, bahkan melalui seluruh hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Betapa hatiku
memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Nah, tiba saatnya kita akan mengakhiri setiap ibadah kita hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap penyertaannya dalam ibadah kita. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Dan kita juga terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, di setiap aktivitas yang kita lakukan, baik ketika kita bersekolah maupun ketika kita berada di rumah. Tiba saatnya kita akan memuji Tuhan untuk mengakhiri setiap ibadah kita. Kita nyanyikan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Tuhan boleh menyertai ibadah hari ini, boleh berjalan dengan baik. Kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami berikan kepada Tuhan, kiranya dapat berkenan kepadamu Bapa. Berkati setiap seluruh kehidupan kami, anak-anak-Mu, baik kami yang sedang bersekolah, maupun kami yang melakukan setiap kegiatan kami, kiranya Engkau memberkati. Berkati juga Tuhan untuk orang tua kami dalam usaha pekerjaan mereka, kiranya Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu yang akan datang. Tuhan kiranya Engkau terus memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Amin. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati dan jangan lupa untuk minggu depan kita tetap beribadah kepada Tuhan. Siapkan hati kita kepada Tuhan dan kiranya adik-adik juga terus menjaga kesehatan dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.